Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas episode terakhir, final episode dari series The Boys season keempat ini, yang akan berakhir di episode ke-8. Dan ini udah rilis 1 hari yang lalu ya teman-teman. Nah, hari ini kita langsung nge-breakdown dan review aja nih. Terima kasih banget ya untuk Prime Video yang sudah join sama Jokastoy di event kemarin. Aku sangat senang banget. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di event yang sama dengan Prime Video season ke-5 dari The Boys ini guys. Well, kita langsung bahas aja ya, apa sih yang terjadi di episode terakhir, episode ke-8 season ke-4 ini. Baik, kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Here we go. Jadi episode ke-8 ini dibuka dengan beberapa tampilan iklan masyarakat dari Vogue ya, tentang apa yang terjadi dan berita-berita nasional, terkhususnya pemilihan presiden Amerika Serikat. Kelompok The Boys pun di sini masih bekerja keras ya untuk bisa menciptakan virus terbaru yang bisa membunuh pahlawan super dari bekas kakinya si Kimiko itu yang terinfeksi di episode yang lalu. Frenchie di sini mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa menduplikat virus tersebut. Di apartemennya, Huey ini masih dibohongi oleh si shapeshifter itu yang berpura-pura menjadi Annie January, memakai sebuah gaun untuk membuat si Huey ini impress atau terkesan. Namun Annie di sini bukan hanya memakai gaun buyutnya aja ya, tetapi melamar si Huey langsung nih di depannya si Huey. Huey pun terkejut dan membawakan cincin yang sudah dia persiapkan untuk si Annie January. Mereka pun akhirnya bercocok tanam gitu ya guys ya. Dan Huey masih nggak tahu kalau ini sebenarnya adalah si shapeshifter itu bukan Annie yang asli. Si shapeshifter ini pun terkejut ya, jarinya kulitnya mulai terkelupas dikarenakan kekuatannya mulai memudar gitu ya untuk menduplikat si Annie ini. Langsung ia buru-buru pergi ke tempat penyekapan Annie January, meninggalkan Huey dengan pertanyaan besar. Berita nasional hari itu masih ya perhitungan suara oleh anggota parlemen untuk siapa presiden yang akan terpilih, presiden Singer dan juga wapresnya si Newman. Butcher dirawat di fasilitas dari CIA karena kemarin dia kolaps gitu ya teman-teman. Dan di sini waktu kesehatannya si Butcher ini makin lama makin parah. Ia masih berhalusinasi si Joe Kessler itu ya, yang terus mendorong Butcher untuk menggunakan virus itu melakukan genosida dan pembunuhan massal kepada seluruh pahlawan super. Namun Butcher menolak karena dia itu cuma mau menyasar si Victoria Newman dan Homelander aja, bukan semua pahlawan super. Butcher pun di sini bertemu dengan Grace Mallory yang menyelamatkan Butcher dan juga merawatnya di fasilitas CIA ini. Mereka berusaha untuk menghubungi si Ryan ya untuk bisa datang ke sini karena kan akan ada tragedi yang sangat mengerikan terjadi di hari itu. Di menara The Fog, Homelander itu masih melihat ya rambut-rambut yang berontokan yang makin banyak, namun sudah ia buang dari toples. Ia membuka barang-barangnya Ryan dan menemukan foto Becca, ibunya, dan Butcher serta anjing kesayangan mereka, membuat Homelander sangat marah dan menghancurkan ruangan tersebut. Ryan yang melihat hal ini pun merasa takut melihat Homelander, yang menyuruhnya untuk mendekatinya sekarang juga. Entah apa yang akan dilakukan oleh Homelander. Ryan yang marah pun langsung meninggalkan Homelander di kamar itu. Akhirnya si shapeshifter ini sampai di tempat penyekapannya Annie January dan menyentuh badan Annie lagi agar ia bisa recharge ya tenaga shapeshifternya itu biar kulitnya nggak terkelupas. Dan juga dia ini nggak cuman mengambil bentuk atau wajah orang lain, termasuk juga memori dan ingatan mereka. Jadi makanya dia ini sangat perfect banget untuk mengelabui orang-orang karena ingatan juga dia serap ya teman-teman. Dikarenakan shapeshifter ini bisa melihat kebenaran dari diri seseorang, shapeshifter ini pun mengungkapkan betapa fake-nya si Annie January ini di depan mukanya sendiri. Jadi seolah-olah berbicara dengan diri sendiri, dan bagaimana kekuatannya itu tidak mempan, bagaimana masa lalunya, menyalahkan orang lain atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Membuat Annie January ini tersadar ya betapa dia itu pantas mendapatkan hal buruk yang menimpanya saat ini. Shapeshifter itu pun pergi meninggalkan Annie. Butcher pun mendapat telepon dari Huey yang sangat khawatir kenapa Butcher ini menghilang tiba-tiba, dikiranya sudah beneran mati. Di telepon, Butcher pun menangis berkata meminta maaf kepada Huey dan semua anggota The Boys dan teman-teman bahwa ia memiliki banyak kesalahan dan mengucapkan selamat tinggal kepada Huey. Di The Fog, saat
live siaran, Firecracker, Homelander, dan Victoria Newman pun memberikan berita yang menghebohkan mengenai wakil presiden Victoria Newman. Saat live, Homelander yang masih terbawa kesal dengan apa yang dilakukan Ryan akhirnya malah mengungkapkan jati diri Victoria Newman langsung ya teman-teman. Melesernya dengan matanya, namun tidak terjadi apa-apa dengan badannya. Victoria mengungkapkan bahwa dia ini adalah pahlawan super. Bahkan tertangkap kamera bahwa pupil matanya bisa berubah menjadi putih. Di sini Victoria berusaha untuk meledakkan kepalanya Homelander, tapi nggak bisa ya, atau nggak berefek teman-teman. Nggak mempan ya kekuatan meledakkan kepalanya si Victoria ini kepada si Homelander, karena ya begitu kuatnya Homelander. Butcher dan Grace yang melihat siaran live itu pun terkaget-kaget karena ini di luar prediksi mereka ya teman-teman. Victoria pun marah kepada si Homelander kenapa mengungkapkannya jati dirinya di depan live siaran kayak gitu. Padahal bukan itu rencana mereka. Namun di sini Homelander sudah muak dengan rencana-rencana yang tidak jelas dan pengen langsung saja agar Victoria Newman ini menjadi wakil presiden berasal dari pahlawan super. Homelander juga meminta daftar semua karyawan yang merugikan namanya, dan The Seven sama Ashley mau dibunuhin ya. Para anggota The Boys juga segera membuat duplikat virus itu. Terjadi bentrok dan penolakan dari masyarakat mengetahui bahwa wakil presiden terpilih adalah seorang pahlawan super, Victoria Newman. Dalam pidatonya, presiden terpilih si Singer itu juga menentang Victoria Newman menjadi wakil presiden terpilih dan meminta pemungutan suara ulang karena ini sudah melanggar etika. Ia tidak jujur di awal adalah pahlawan super. Ryan pun datang ke tempat si Butcher dan si Grace ini teman-teman di fasilitas CIA. Ryan dan Butcher sangat senang bertemu satu dengan yang lainnya, tapi di sini mereka belum mengungkapkan apa nih tujuannya mengundang Ryan untuk melindunginya dari genocide virus mematikan pahlawan super itu. Di Menara The Fog, para anggota The Seven pun merencanakan untuk membunuh semua daftar orang itu ya guys. Dimulai dari karyawan-karyawan The Fog itu sendiri. Di sini Firecracker pun batuk-batuk karena efek obat menumbuhkan asinya itu yang mengakibatkan pembengkakan pada jantung, membuatnya batuk-batuk dan membuat si Homelander itu jijik gitu ya, dan menyuruhnya untuk pergi jauh-jauh gitu guys. Homelander menyuruh Deep, Black Noir, dan juga Firecracker untuk membunuh semua daftar itu yang ada di Fog. Deep pun menambahkan nama Ashley yang paling atas. Ashley yang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh dan dibantai, langsung pergi ke ruangannya Homelander untuk mengambil Compound V atau Serum V, serum super itu, agar ia bisa selamat gitu ya. Menyuntikkan serum super itu ke dalam dirinya agar menjadi bagian superhero. Di ruangan basement perlindungan, Presiden Singer bersama dengan anggota militer, anggota CIA agent, dan anggota The Boys seperti Huey, MM itu berlindung di sini ya. Namun di sini Huey pun akhirnya sadar bahwa Annie adalah shifter atau si shifter penjahat itu, karena ia berkata di sini sangat panas, mirip dengan wanita shifter yang ia temui kemarin. Di ruang penyekapan, Annie memaksa tangannya untuk keluar dari borgol hingga kulit tangannya itu terlepas. Huey pun berkata kepada MM bahwa Annie January yang mereka lihat dan berada di basement bersama dengan mereka itu adalah si shifter. Shifter pun mengetahui bahwa mereka berdua curiga, langsung menyerang MM dan Huey. Shifter pun menyerang orang-orang, baku tembak pun terjadi. Para anggota The Boys segera melindungi Presiden Singer di sini. Shifter di sini selain mempunyai stamina yang kuat, dia juga punya healing factor serta kekuatan yang hebat ya. Jadi overpower banget ini shifternya ya guys. Ia pun bertarung dengan Kimiko sebentar di sini. Namun ternyata Annie January sudah datang dan Annie lah yang menghadapi si shifter ini. Victoria pun kecewa dan kesal dengan semua kekacauan yang dibuat oleh si Homelander ini. Bahkan Homelander itu mengancam Victoria bahwa ia harus menjadi presiden bonekanya dan mengikuti semua apa yang ia lakukan, apa yang ia perintahkan kepada Victoria nanti ketika sudah menjadi presiden. Homelander juga berencana untuk membunuh Presiden Singer dan semua orang-orang yang menentangnya. Membuat Victoria di sini kecewa ya, apalagi ia mengancam akan membunuh anaknya si Zoe itu dengan sangat sadis guys. Membuat Victoria pun langsung menelepon Huey dan mengatakan bahwa ia ingin bekerja sama untuk menghentikan semua ini. Tapi terlambat banget ya si Victoria ini guys. Di Menara The Fog, semua karyawan yang masuk dalam daftar itu dihunting dan dibunuh oleh Deep, Firecracker, dan Black Noir, termasuk asistennya si Ashley itu juga. Kembali ke tempat Butcher, Grace, dan Ryan. Di sini Ryan jadi kesal ya setelah mengetahui bahwa sebenarnya Grace dan Butcher itu memanggilnya ke sini hanya untuk menangkapnya dan menyuruhnya membunuh ayahnya sendiri. Sudah dijelaskan oleh Grace dan si Butcher ini ya kepada Ryan akan ada pembantaian, ayahnya itu jahat,
dan Ryan lah harapan satu-satunya untuk menghentikan kekuatan Homelander. Namun Ryan tidak mau menurut dan malah mendorong Grace hingga Grace ini mati guys. Butcher yang melihat hal ini tuh udah kayak gak ada harapan lagi ya. Akhirnya Butcher pun menerima tawaran dari teman halusinasinya itu si Joe Kessler, dimana nanti kalau misalnya Butcher menerima apa yang ditawarkan Joe Kessler, yaitu untuk menghancurkan, membunuh semua pahlawan super genocide, maka Joe Kessler akan mengambil alih badannya Butcher dan dia akan jadi sehat lagi dan mendapatkan kekuatan super gitu guys. Jadi si Butcher memilih inilah satu-satunya jalan. Kalau enggak ya dia akan mati beberapa hari lagi. Kembali ke markas The Boys, akhirnya Victoria Newman dan anaknya Zoe itu datang sini untuk mendapatkan perlindungan dan bekerja sama. Kimiko pun membocorkan kepada si Annie January bahwa Kimiko dan Frenchie itu sudah official pacaran gitu ya guys. Yap, akhirnya Frenchie ini balik lagi ke Kimiko ya. Nggak lagi kayak kemarin nggak jelas gitu guys. Semoga saja ini perjalanan cinta Kimiko dan Frenchie lanjut lagi di season 5 ya, dan gak ada lagi yang menyimpang gak jelas. Victoria berkata ia akan membantu para The Boys untuk membunuh, mengalahkan Homelander dan menghancurkan The Fog. Butcher datang ya teman-teman, sehat banget pokoknya ya teman-teman, kayak orang normal seperti Butcher biasanya. Segera keluar tuh kekuatan supernya si Butcher, kayak tentakel-tentakel gitu dari jantungnya gitu ya teman-teman. Langsung menangkap dan menutup matanya Victoria dan menyerang Zoe. Victoria pun diikat dengan tentakelnya, langsung dibunuh di tempat ya, dirobek gitu bagian atas dan bawah badannya. Homelander pun terduduk lemas di sini melihat berita bahwa Victoria sudah mati dan kayak rencananya semua gagal. Tiba-tiba Sister Sage datang dan menyemangati, malah menyelamati si Homelander ini bahwa semuanya sesuai rencana. Ia pun bingung ya. Jadi Sister Sage ini punya big plan gitu teman-teman. Presiden Singer pun ditangkap oleh agen federal, tapi aku nggak tahu kasusnya apa ya. Kayak nggak jelas gitu kenapa dia ditangkap. Dan akhirnya undang-undang yang meresmikan bahwa agen militer pahlawan super ini yang mengendalikan di wilayah Amerika sekarang pun dilegalkan. Homelander pun menugaskan ratusan bahkan superhero untuk memburu para Starlighter sudah membunuh Victoria. Anggota The Boys terbagi menjadi 3 kelompok. Frenchie bersama dengan Kimiko, Huey bersama dengan Annie, sedangkan MM itu sendiri. Tapi masing-masing dari mereka ini diburu oleh pahlawan super atau manusia super yang sudah ditugaskan Homelander gitu guys. MM pun ditangkap di bandara ya oleh manusia super juga. Sedangkan Annie dan Huey itu diserang oleh manusia super yang berada di season sebelumnya. Terlihat di sini bahwa Annie sudah mendapatkan kembali kekuatannya, bahkan bisa terbang dengan sangat cepat ya, gila keren banget. Sedangkan Frenchie dan Kimiko ini diserang oleh Sam dan Katie, 2 orang villain yang ada di series Gen V. Frenchie pun pergi meninggalkan Kimiko karena Frenchie dihipnotis gitu oleh kekuatan telepatiknya si Katie. Pertama kali Kimiko di sini mengeluarkan suaranya ya teman-teman setelah beberapa season karena ia tidak mau kehilangan Frenchie. Sedangkan Butcher dia pergi membawa virus mematikan untuk para pahlawan super itu ya. Nggak tahu kemana mengendarai mobilnya di malam hari. Ini kemungkinan nanti lanjut ya scene-nya ke ending Gen V, di mana Butcher ini menemukan dan menyelamatkan para anak-anak dan hero Godolkin, Mary dan teman-temannya itu. Jadi mungkin ini gabung ya, dan akhirnya episode ke-8 final episode season ke-4 dari The Boys pun berakhir. Wah bener-bener ya season ke-4 ini, tapi kalau dibandingkan dengan season ke-3 kemarin jelas masih bagus season ke-3 ya. Season ke-4 ini berasa kayak gimana ya, kayak kurang greget aja sih kalau menurut aku. Dan juga ada post credit scene-nya gitu ya, dimana ternyata Soldier Boy itu masih hidup dan masih dalam sebuah tangki penyelamatan atau tangki hibernasi gitu. Homelander pun yang melihat Soldier Boy pun seperti berkaca-kaca gitu, karena kan itu kayak ayahnya ya kalau nggak salah. Oke guys, itu dia ya review dari aku, semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Bye bye and see you next time.